Niat hati kuliah di Jepang dan belajar di Jepang, namun ternyata dirinya berkenalan dengan salah orang dan kini dirinya tak bisa pulang ke Indonesia, hanya tinggal nama. Josie Putri Cahyani berasal dari Padang dan pergi ke Jepang untuk bersekolah. Niatnya memang dari dulu dirinya memang ingin ke Jepang untuk bersekolah. Meski dirinya harus latihan bahasa dulu, namun nampaknya Josie bekerja keras untuk bisa itu. Dua bersaudara dari sang ibu Dasmawati yang tinggal di Kuala Lumpur karena harus bekerja, sementara sang ayah di Tangerang karena sang ayah dengan sang ibu pun memang sudah bercerai. Di saat keluarganya memang sudah bercerai, Josie dengan sang adik pun tinggal bersama sang nenek di Padang. Josie sendiri dikenal sebagai anak yang ramah, periang dan juga pintar. Bahkan di sekolahnya Josie kerap mendapatkan ranking 1 hingga akhirnya dirinya lulus SMA. Saat setelah dirinya lulus SMA, memutuskan tinggal bersama sang ayah dan pindah ke Tangerang saat itu. Rencana Josie untuk pindah ke Tangerang bukan tanpa alasan karena saat itu Josie memikirkan pendidikannya ingin jauh lebih lagi, makanya dia pindah ke kota. Dari saat itulah Josie mulai aktif belajar bahasa, bahkan dirinya pun sekolah bahasa Jepang di Bandung 1 tahun. Keinginan Josie untuk sekolah di Jepang ini pun sempat ditentang oleh sang ayah, namun nampaknya keinginan Josie kuat hingga akhirnya sang ayah pun mengizinkan dan berharap kalau sang anak bisa menyelesaikan semua cita-citanya. Josie pun berusaha dengan menjalankan prosesnya hingga akhirnya mendapatkan visa. Josie pun pergi ke Jepang. Di Jepang sendiri Josie tak sendiri, melainkan dengan teman-teman Indonesia, bahkan di Apato pun Josie satu kamar bersama orang Indonesia. Sesampainya di Jepang, Josie pun tak main-main, langsung belajar dengan giatnya. Josie pun tak lupa selalu menelpon sang ibu dan juga sang nenek. Menurut Josie, dirinya di sana banyak teman dan pergaulan pun tetap Josie jaga. Karena Josie memang kerap komunikasi bersama keluarganya tiap hari, bahkan selalu bercerita kepada teman Apatonya yang satu Indonesia, Josie pun akhirnya bercerita kalau dirinya baru saja berkenalan dengan seorang lelaki Jepang. Saat dirinya tengah di taman, laki-laki itu menghampiri Josie dan akhirnya berkenalan. Laki-laki itu bernama Keiichiro Kajimura, berusia 40 tahun. Lelaki pengangguran yang saat itu Josie tak tahu karena dirinya mengaku bekerja kepada Josie. Josie yang gampang kasihan dan juga gampang akrab, jiwa sosialnya tinggi. Bahkan saat itu Josie pun mendengar kalau sang lelaki itu memang tengah sakit. Bahkan Josie pun saat itu masih bercerita kepada keluarganya kalau hubungan dirinya dengan Keiichiro makin dekat makin hari. Namun tiba-tiba Josie merasa ada yang aneh saat Keiichiro mengajak dirinya menikah. Josie mengaku dirinya masih muda dan tujuan ke Jepang untuk belajar. Mendapatkan penolakan itu, nampaknya Keiichiro tak terima dan dirinya mulai menekan Josie. Di awal Agustus 2020, Josie pun menelpon ibunya dan mengungkapkan kalau dirinya akan mengambil kerja tambahan karena dirinya akan libur sekolah. Namun tak lama kemudian Josie pun menelpon sang ibu dan menyebutkan semuanya batal karena nampaknya Keiichiro tak setuju. Keiichiro bahkan akan mengancam melaporkan kepada pemerintah apabila Josie bekerja di tengah libur sekolahnya. Di tanggal 17 Agustus Josie menelpon ibunya dan mengobrol lagi. Siang itu bahkan Josie pun masih sempat mengirim uang untuk sang nenek. Setelah itu Josie nampaknya tak bisa dihubungi lagi. Orang tua menelpon tak diangkat, bahkan SMS pun tak pernah dibalas. Akhirnya ibu Josie langsung menelpon teman sekamar Josie. Menurut teman sekamar Josie pun, di Jepang mereka sedang mencari Josie yang nampak tak pulang beberapa hari. Menurut teman sekamar Josie, di tanggal terakhir dirinya bertemu dengan Josie bercerita kalau Josie akan pergi bersama Keiichiro Kajimura. Di awal saat itu Josie memang gak setuju pergi, namun akhirnya setelah Keiichiro memaksa, Josie pun akhirnya pergi. Saat itu terpaksa pergi karena nampaknya Keiichiro kini semakin posesif kepada Josie saat mendengar Josie akan bekerja. Keiichiro nampaknya tak ingin Josie mengenal lelaki lain. Takut terjadi apa-apa, teman sekamar Josie pun sempat menghubungi Keiichiro, namun nampaknya Keiichiro menyebutkan Josie tak ada bersama dirinya dan Keiichiro pun sedang berada di salah satu tempat. Nampak ada yang aneh, akhirnya teman dari Josie pun melaporkan kepada pihak kepolisian di Jepang. Sementara ibunda Josie mengambil tindakan dengan melaporkan kepada KJRI. Benar saja, saat pihak kepolisian dari Jepang menyelidiki kasus ini dan datang ke rumah Keiichiro, para tetangga langsung menghampiri polisi dan menyebutkan bau busuk dari rumah Keiichiro. Pihak kepolisian langsung menobrak apartemen yang dikontraki oleh Keiichiro. Ternyata memang benar, ditemukan jasad dari Josie yang sudah tak bernyawa di apartemen Keiichiro. Sementara Keiichiro sendiri sudah tak ada di apartemen, nampak sudah kabur. Jasad Josie langsung dibawa ke rumah sakit dan dilakukan otopsi. Sementara dari pemerintahan Jepang pun langsung telepon KBRI dan juga langsung telepon keluarga dari Josie. Keluarga dari Josie tak menyangka Josie yang ingin berkuliah di Jepang namun ternyata berkenalan dengan seorang lelaki yang tak bermolar dan tak bertanggung jawab hingga akhirnya kini Josie sudah berpulang.
Saat dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian terdapat sesuatu yang mencengangkan. Di tahun 2017 ternyata Keiichiro pernah menghabisi pacarnya sendiri Haruka Abe. Saat itu Haruka Abe dihabisi, namun nampaknya Keiichiro tak mendapatkan hukuman dengan alih dirinya harus dirawat ke rumah sakit jiwa karena mengalami gangguan mental. Keluarga dari Haruka Abe saat itu kecewa, namun nampaknya tak bisa berbuat apa-apa. Ada juga pemberitaan yang akhirnya menemukan kalau beberapa waktu sebelum dirinya menghabisi Joshi, dirinya pun memposting kedekatannya dengan Joshi dengan status di sosial media tanda perpisahan. Meski menurut tetangga Keiichiro memang tak ada masalah, ramah dan baik kepada tetangga, namun ternyata tetangga pernah mencium bau busuk. Saat itu pun tetangga pernah menegur, namun Keiichiro tak mempedulikannya. Kini jasad Joshua sudah dilarikan ke rumah sakit pun setelah menunggu hasil otopsi, akhirnya akan segera dipulangkan ke Indonesia dan dimakamkan di Indonesia. Keiichiro sendiri yang sempat kabur namun akhirnya ditemukan di salah satu rumah sakit jiwa. Saat diambil pihak kepolisian, Keiichiro mengaku dirinya tak ingat apa-apa, bahkan lupa kalau dirinya sempat mengenal Joshi. Kasus ini belum disidangkan ke pengadilan karena baru saja terjadi. Namun dari kasus ini kita bisa belajar, berkenalan dengan orang baru tetap harus hati-hati. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus selanjutnya.